Ngaku deh gengs, baru saja ada satu notifikasi masuk dan kamu bergumam dalam hati cuma 5 menit lagi. Tapi entah bagaimana tiba-tiba 2 jam sudah berlalu. Kamu masih saja asik scroll TikTok sampai larut malam, melihat video yang bahkan tidak kamu ingat lagi, atau tanpa sadar terus-menerus berburu diskon di Shopee padahal tidak butuh. Rencana belajar yang sudah disusun rapi atau pekerjaan penting yang harusnya selesai malah lenyap begitu saja dari pandangan, terdengar sangat familiar. Tenang saja, kita semua pasti pernah berada di posisi itu. Tapi tolong dengarkan ini baik-baik, jangan terlalu keras menyalahkan dirimu sendiri. Ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahmu. Alasan utama kenapa kita selalu jatuh ke dalam jebakan 5 menit yang tiada akhir ini adalah karena para insinyur jenius di Silicon Valley memang sengaja merancang aplikasi-aplikasi tersebut agar sangat adiktif. Mereka mempelajari psikologi manusia dan tahu persis cara meretas sistem dopamin di otak kita. Setiap guliran layar dirancang untuk menahan perhatianmu selama mungkin. Jadi sangat wajar kalau kamu merasa seperti kecanduan dan sulit untuk berhenti. Tapi bayangkan sebuah skenario berbeda. Bagaimana kalau kamu bisa mengurangi waktu penggunaan layar kamu hingga 80%, tanpa merasa stres, tanpa merasa tersiksa, dan tanpa takut tertinggal berita terbaru? Apakah kamu siap untuk merebut kembali waktumu yang berharga dan hidup lebih fokus? Jika jawabanmu iya, mari kita mulai langkah pertama. Langkah pertama adalah menghadapi kenyataan yang mungkin menyakitkan. Sebelum kamu bisa memperbaiki masalah kecanduan ini, kamu harus benar-benar tahu seberapa parah situasinya saat ini. Tolong hentikan video ini sekarang juga selama 3 detik saja. Buka menu pengaturan di handphone kamu dan cari fitur kesejahteraan digital atau waktu layar. Berapa angka rata-rata harian yang tertera di sana? Apakah 8 jam atau bahkan 10 jam sehari? Jika angkanya membuatmu kaget, tolong jangan panik. Rasa kaget itu justru sangat bagus, karena itu adalah panggilan bangun tidur yang sangat kamu butuhkan untuk mulai berubah. Kesadaran penuh adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Setelah kamu tahu faktanya, langkah kedua adalah membangun metode penghalang yang kuat. Otak kita secara alami sangat menyukai dopamin yang mudah didapat. Jadi kita harus membuat semua gangguan itu menjadi jauh lebih sulit untuk diakses. Jangan biarkan aplikasi yang menggoda ada di layar utama kamu. Sembunyikan semua aplikasi media sosial itu di dalam folder yang membutuhkan minimal 3 kali geseran untuk membukanya. Ingat prinsip ini, jauh dari mata berarti jauh dari pikiran. Sebagai tambahan yang sangat efektif, ubah wallpaper layar kunci kamu dengan kalimat pengingat yang tegas seperti, "Lagi ngerjain tugas masa depan bro." Kalimat sederhana ini akan menjadi intervensi mini setiap kali tanganmu secara refleks ingin mengambil handphone. Trik selanjutnya yang sangat ampuh dan terbukti secara ilmiah adalah mengubah layar menjadi mode abu-abu. Mata manusia sangat kecanduan dengan warna cerah yang ditampilkan oleh layar. Mode abu-abu ini akan memotong aliran dopamin visual secara drastis, sehingga melihat layar handphone tiba-tiba terasa sangat hambar dan bosan. Tanpa warna-warni ceria yang selalu memicu dopamin, kebiasaan gulir layar akan langsung kehilangan daya tariknya. Untuk benteng pertahanan terakhir, gunakan aplikasi pemblokir seperti Forest atau Freedom untuk membatasi aksesmu secara paksa. Jadwalkan waktu blokir yang ketat, terutama di jam saat kamu sedang harus fokus belajar atau bekerja. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mengandalkan niat, tetapi membangun sistem yang menjaga fokusmu. Langkah ketiga adalah tentang menipu otak dan mengoptimalkan lingkunganmu. Kita masuk ke fase mengganti sumber dopamin. Ingat baik-baik aturan emas ini, kamu harus mengganti kebiasaan dan bukan sekadar menghilangkannya. Memotong waktu layar tanpa memberikan aktivitas alternatif sama saja dengan mengundang kebosanan yang luar biasa. Secara psikologis, otak manusia sangat membenci kekosongan dan keheningan yang tiba-tiba. Jika kamu hanya mengunci handphone di dalam laci tanpa merencanakan kegiatan lain, kebosanan itu akan membuatmu gelisah. Pada akhirnya, rasa gelisah itu akan mendorongmu kembali ke pelukan media sosial. Solusi cerdasnya adalah menukar sumber dopamin dengan sesuatu yang lebih positif. Ketika tanganmu mulai gatal ingin membuka aplikasi, segera alihkan perhatianmu. Kamu bisa mulai belajar, meracik kopi manual di rumah, bermain Rubik, atau sekadar duduk santai sambil mendengarkan podcast. Deddy Corbuzier. Siapkan mainan kecil atau buku sketsa di dekatmu untuk menyalurkan energi yang berlebih. Langkah selanjutnya adalah memastikan lingkungan fisikmu bekerja mendukung tujuanmu, bukan malah menghancurkannya. Lingkungan di sekitarmu adalah faktor penentu utama dari setiap kebiasaan yang kamu bentuk.
Mulai sekarang, ciptakan zona steril tanpa handphone di area kerjamu. Konsep psikologi yang sedang kita bangun di sini disebut sebagai friksi kebiasaan. Intinya, kamu harus mendesain ruangan sedemikian rupa sehingga usaha untuk mengambil handphone terasa jauh lebih melelahkan daripada mengambil sebuah buku. Saat kamu harus fokus mengerjakan tugas, paksa dirimu untuk meletakkan handphone di ruangan yang sama sekali berbeda. Untuk urusan bangun pagi, tinggalkan kebiasaan menggunakan alarm handphone dan belilah jam wecker tradisional. Jangan pernah lagi mengisi daya perangkatmu di samping tempat tidur. Kebiasaan ini sangat berbahaya karena menjadi pintu gerbang menuju kebiasaan buruk menggulir layar di tengah malam. Terakhir, perhatikan juga kerapian mejamu. Meja yang penuh dengan barang berserakan secara tidak sadar akan menciptakan beban kognitif yang membuat otakmu cepat lelah, lalu mencari pelarian ke dunia maya. Ruangan yang bersih dan rapi akan memberikan ketenangan, membuat pikiranmu jernih, dan secara otomatis memangkas setiap gangguan yang mencoba mencuri perhatianmu. Langkah keempat adalah tentang membangun disiplin waktu tanpa menyiksa diri. Mencoba berhenti total dari media sosial secara tiba-tiba hampir selalu berakhir dengan kegagalan yang membuat frustrasi. Otakmu yang sudah terbiasa dengan rangsangan cepat pasti akan memberontak. Alih-alih melarang dirimu sepenuhnya, jadwalkan waktu khusus untuk menggunakan layar. Coba terapkan aturan 30-10 secara konsisten. Artinya, kamu harus benar-benar fokus belajar atau bekerja selama 30 menit, lalu izinkan dirimu menikmati waktu istirahat bermain teknologi selama 10 menit saja. Gunakan aplikasi pengatur waktu untuk menjaga kedisiplinan ini dengan ketat. Pasang alarm tambahan dengan nama pengingat yang memotivasi seperti, waktu istirahat sudah habis, ayo kembali ke dunia nyata. Percayalah, dirimu di masa depan akan sangat berterima kasih atas keputusan kecil namun berdampak besar ini. Langkah selanjutnya adalah sesuatu yang sangat krusial, yaitu misi menyelamatkan jam tidurmu yang berharga. Menatap layar yang menyala terang sebelum tidur akan menghancurkan kualitas istirahatmu secara perlahan dan menahanmu dalam pusaran gulir layar tanpa ujung. Secara medis, cahaya biru atau blue light dari layar handphone akan merusak produksi hormon melatonin, yaitu hormon alami yang bertugas membuat tubuhmu merasa mengantuk. Banyak dari kita yang tanpa sadar melakukan balas dendam waktu tidur karena siang hari terasa sangat berat dan penuh dengan tekanan pekerjaan. Tapi mari kita jujur, melihat cerita orang lain di malam hari seringkali hanya akan membuatmu merasa baper dan justru semakin susah memejamkan mata. Mulai malam ini, tetapkan aturan keras tanpa layar minimal 1 jam sebelum waktu tidurmu tiba. Jika kamu terpaksa melihat layar, pastikan kamu sudah mengubah pengaturan menjadi filter cahaya hangat agar lebih ramah untuk mata lelahmu. Sebagai aktivitas pengganti yang menenangkan, cobalah membaca buku fisik kesukaanmu, menulis jurnal harian, atau sekadar berlatih. Pernapasan dalam, yang paling penting dari semuanya, jauhkan handphone dari jangkauan tanganmu saat kamu sudah berada di atas kasur untuk mencegah godaan mengambilnya di tengah malam. Matikan saja perangkatmu, istirahatlah yang cukup, agar besok pagi kamu punya energi penuh untuk berangkat beraktivitas dan siap menghadapi macetnya jalanan kota. Langkah kelima adalah babak baru yang sangat penting, yaitu menaklukkan rasa takut tertinggal atau yang sering kita sebut FOMO dan menggunakan kekuatan komunitas. Mari kita bahas sebentar tentang fenomena FOMO ini. Banyak dari kita terus menggulir layar karena takut ketinggalan berita terbaru, gosip artis, atau tren viral hari ini. Tapi mari kita berpikir secara logis sejenak. Semua informasi yang kamu lewatkan dalam 24 jam terakhir sebenarnya sama sekali tidak memberikan dampak nyata pada kehidupan atau masa depanmu. Coba ingat-ingat lagi sekarang, apakah kamu bisa mengingat dengan jelas 10 video yang kamu tonton kemarin malam? Sebagian besar orang pasti tidak ingat sama sekali. Informasi di media sosial itu ibarat makanan cepat saji untuk otak, cepat dikonsumsi tapi tidak memberikan nutrisi apa-apa. Jadi berhentilah merasa khawatir akan tertinggal tren. Mulai sekarang, jangan berjuang sendirian melawan kecanduan ini. Segala sesuatu akan terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan jika kamu mendapat dukungan dari orang lain. Beritahu teman-teman terdekat atau keluargamu tentang target pengurangan waktu layar yang sedang kamu jalankan. Untuk menjaga komitmen, cobalah bergabung dengan siaran langsung belajar bersama di internet agar kamu merasa diawasi dan termotivasi. Buatlah tantangan seru dengan sahabatmu. Siapa yang bisa bertahan paling lama tidak membuka Instagram hari ini, maka dia adalah pemenangnya.
Pemenang berhak mendapatkan traktiran makanan enak atau sekadar kebanggaan karena berhasil menang. Gunakan grup obrolan hanya untuk saling memberikan semangat, bukan untuk bergosip atau membagikan meme tanpa henti. Saatnya kita menghubungkan kembali diri kita dengan kebahagiaan di dunia nyata, sama seperti kehidupan sebelum era layar tak berujung ini mengambil alih. Mari kita hidupkan lagi budaya nongkrong yang sesungguhnya. Ajak teman-temanmu berkumpul secara langsung. Buatlah aturan main yang ketat saat nongkrong. Siapapun yang pertama kali menyentuh handphone saat sedang asik mengobrol, maka dia yang harus membayar semua tagihan makanan hari itu atau traktir. Ini akan menjadi permainan yang sangat seru dan melatih disiplin. Terhubunglah dengan teman-temanmu menggunakan kontak mata yang nyata, dengarkan tawa mereka, bukan sekadar melihat emoji di layar kaca. Masaklah resep makanan baru bersama-sama, pergilah keluar ruangan, berjalan-jalan santai, berlari, atau sekadar berjemur menikmati sinar matahari pagi. Jelajahi hobi baru atau temukan kembali hobi lama yang sudah lama kamu tinggalkan karena terlalu sibuk menunduk menatap layar. Langkah keenam adalah tentang strategi pencapaian kecil yang berdampak besar dan seni memberikan penghargaan pada diri sendiri. Mulailah dari target yang sangat kecil. Mengurangi waktu dari 5 jam menjadi hanya 30 menit dalam satu hari adalah target yang terlalu berat dan rentan gagal. Pangkas waktumu secara bertahap. Coba rencana ini. Pada minggu pertama kurangi waktu layar sebanyak 30 menit saja. Kemudian pada minggu kedua, potong lagi 30 menit tambahan. Masuk ke minggu ketiga, pasang target, maksimal hanya 2 jam penggunaan layar sehari. Hingga pada minggu keempat, kamu akhirnya akan mencapai target pengurangan waktu layar sebanyak 80% dengan sukses. Rayakan setiap kemenangan kecil ini, tapi ingat, jangan pernah menggunakan handphone sebagai hadiahnya. Mari kita pelajari sedikit tentang psikologi pengkondisian dari Pavlov. Saat kamu berhasil mencapai target dan memberikan hadiah fisik pada dirimu sendiri, otakmu akan melepaskan dopamin yang sangat bersih. Ini adalah perbedaan besar antara dopamin murahan yang didapat dari menggulir layar tanpa arti dengan dopamin berkualitas tinggi yang dihasilkan dari pencapaian target yang nyata. Jadi berikan penghargaan positif pada dirimu karena kamu memang pantas mendapatkannya. Kamu bisa menghadiahi dirimu sendiri dengan membeli segelas boba manis atau menikmati satu porsi nasi padang yang super lezat tanpa perlu merasa bersalah sama sekali. Gunakan waktu yang tadinya terbuang sia-sia untuk bersantai atau menikmati hari libur di luar rumah. Lacak terus kemajuanmu dengan kalender di dinding dan ciptakan rentetan kemenangan harianmu sendiri. Mengurangi waktu layar sama sekali bukan tentang menghukum diri sendiri, melainkan tentang menyediakan ruang kosong untuk hal-hal yang benar-benar membuatmu bahagia. Coba bayangkan sebentar apa saja yang bisa kamu lakukan dengan semua tambahan waktu luang itu. Kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik, mempelajari keterampilan baru yang bermanfaat, memiliki lebih banyak energi, atau sekadar menikmati ketenangan pikiran yang sejati. Tantanganmu dimulai dari detik ini juga. Segera setelah video ini berakhir, matikan layar handphone kamu selama 30 menit penuh. Lakukan aktivitas apa saja di dunia nyata dan rasakan betapa bebasnya dirimu. Tapi sebelum kamu mematikan layar, tolong bagikan video ini kepada satu temanmu yang selalu menempel dengan handphone mereka setiap saat. Kita semua pasti tahu siapa orang itu. Berlanggananlah ke saluran ini agar kamu bisa bergabung dengan komunitas orang-orang yang berhasil menguasai teknologi. Ingat pesan penting ini, kamu yang pegang kendali bukan handphone kamu. Sampai jumpa lagi. Fokus terus,